Shalom, perkenalkan nama saya Grace Gloria Soyo, NIM 2114-2024 dari kelas A1 semester 3, Fakultas Keperawatan Mahasiswa Aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ner Stephen Rende, SHMH. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan konstitusi dengan mata kuliah kewarganegaraan. Sebenarnya konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar Bundgesetz dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Itulah maka Inggris masuklah dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Beberapa sarjana mengungkapkan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling termuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif, yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif, yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangannya. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pemerintahan atau bestuur, kedua perundangan, yang ketiga kepolisian, yang keempat pengadilan. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karena suatunya konstitusi yang harus dimiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi autoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah dan konstitusi. Sekian dan terima kasih.